Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Berarti hari ini hari Rabu. Kita hari ini akan bahas materi yang kemarin atau soal yang kemarin, baru akan melanjutkan materi tentang kesebangunan antara dua bangun datar. Sebelum itu saya ingatkan kita sudah mendekati PAS, jadi jangan terlalu malas-malas belajarnya, karena nilai-nilai kalian akan mempengaruhi kenaikan kelas, walaupun kenaikan kelasnya masih kurang 1 semester lagi. Oke, langsung saja untuk memulai pembelajaran kali ini. Kita bahas soal yang kemarin. Di layar kalian sudah ada soal yang kemarin. Kita bahas satu persatu. Nomor 1 dulu. Oke, nomor 1, tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS adalah kongruen. Kongruen kemarin banyak syaratnya ya, ada sisi-sisi, sisi sudut sisi, sudut-sudut sisi, dan macam-macam. Oke, kita analisis satu persatu. Ini SP sama dengan SR. Karena sudah diketahui ya, karena seret-seretnya 2, berarti panjangnya adalah sama. PQ sama dengan QR, sama, seret-seretnya juga sama. Terus SQ sama dengan SQ juga. Karena jadi satu, tumpuk jadi satu. Karena semuanya adalah sisi-sisinya sama, berarti dia memenuhi kongruen dengan ketentuan sisi, sisi, sisi. Gitu. Nomor 1 adalah kongruen karena sisi, sisi, sisi. Oke. Kita lanjut. Nomor 2. Panjang AB dan BE sama, berarti itu kita tulis dulu aja ya. AB, DE sama. Ada lagi yang diketahui, yang jelas-jelas diketahui ini ya, yaitu karena bertolak belakang, berarti sudut DCE sama dengan sudut ACB sama. Terus apalagi yang kira-kira sama? Kalau ini gini, garis, berarti sini dengan sini apa sudutnya pasti sama ya. Sebenarnya sudut E sama dengan sudut A. Ini juga pasti sama sini. Namanya berseberangan dalam. Sudut DO sama dengan sudut B. Kalau kita analisis bisa sudut sisi sudut kongruennya, atau kita bisa sebutkan juga sisi sudut sudut sudut. Itu kenapa dia kongruen. Nah, itu ya. Mungkin sudah jelas, cukup jelas ya. Bisa sudut sisi sudut atau sudut sudut sudut. Kenapa dia kongruen? Oke. Kita lanjut nomor 3. Oke. Itu WX sama dengan apa? Sisi WX sama dengan sisi ZY. ZY. Ya. Terus sisi mana lagi yang sama? Yang tanda set-setnya sama? WZ sama XZ. Terus mana lagi sisi yang sama? Sebenarnya sudut W juga pasti sama dengan sudut Y. Kita sudah bisa simpulkan dengan mengetahui ini saja, yaitu sisi sudut sisi. Atau misalkan kita mau cari ini karena sama XZ sama XZ,
Atau bisa juga dia kongruen karena sisi seperti nomor 1. Oke, itu aja. Oh, nomor 2 belum ya. Tunjukkan bahwa Bx, YZ adalah sejajar genjang. Ya, tentu saja dia sejajar genjang karena dia memenuhi sifat-sifat sejajar genjang. Salah satu sifatnya adalah sisi-sisi yang berhadapan sama besar dan sudut-sudut yang berhadapan juga kalau dijumlahkan iya, itu aja. Sisi-sisinya sama besar yang berhadapan. Dia hampir menyerupai dengan persegi tapi agak menceng dikit, persegi panjang. Oke, ini materi kita hari ini, yaitu kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Ini 2 syarat ketika 2 bangun datar disebut sebangun, itu jika perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Maksudnya gimana Pak itu Pak? Ya, ini maksudnya saya langsung beri contoh saja ya. Saya beri contoh kecil aja lah di ini dulu. Misal nih, ini ada putra, ini misal putra. Kalian kan tahu ada foto 2x3. 2x3 tuh 2x3 cm. Ini 2, ini 3. Ada 4x6. Ini 4, ini 6. Lah, foto yang kalian ketahui itu 2x3 atau 4x6 itu sebenarnya adalah kesebangunan. Kesebangunan dari mana? Kalau kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, maksudnya sisi-sisi yang bersesuaian itu yang sama, misalkan ini panjang, ini juga panjang, ya kan? Ini panjang, ini panjang. Panjang dibagi panjang. Paham ya? Panjang dibagi panjang. Jadi misalkan 3 dibagi 6 itu sama dengan, misalkan ini lebar, ini juga lebar. Itu harusnya 2 dibagi 4. Apakah sama? Disederhanakan jadi setengah, ternyata sama, yaitu setengah. Berarti kalau perbandingannya sama, berarti dia dinamakan sebangun. Jadi 2 foto yang ada di sini adalah sebangun. Ya, sesimpel itu aja. Lalu penerapannya dalam soal bagaimana, Pak? Ini penerapannya dalam soal, saya akan berikan contoh. Perhatikan gambar berikut. Saya coba besarkan gambarnya kalau bisa, mudah-mudahan bisa ya. Tentukan nilai X, Y, and Z. Kalau ini kita gambar dengan benar, berarti gini ya. Gini. Kita ini A, ini B, ini C, ini Do. Ini 22,6. Ini Z, ini Y. Oke. Kalau dia sebangun berarti sudut-sudutnya otomatis seharusnya sama besar. Kalau sudutnya pas sama besar, berarti kita bisa langsung tahu X itu sama dengan 22,6. X itu 22,6. Kalau Y itu sama dengan Z, ya kan, ini sama. Cara mencarinya bagaimana? Ya 180 dikurang 22,6. Kenapa bisa seperti itu? Karena sisi-sisi yang berdekatan kalau di dalam jajar genjang
itu trapesium itu jumlahnya 180 derajat atau sepihak ya, ini sifatnya sepihak. Kita langsung kurangi aja, 4 berarti 9 kurang 2 7, 8 kurang 2 6 kurang 2 4 147 derajat, nilainya gini 4. Oke, kita cari panjang EF. EF otomatis sama ya, ini 16, sini 16 berarti EF sama dengan 16. BC, mana BC? BC otomatis berapa? 20. HG mana HG itu? HG, untuk nilai HG ini harus menggunakan rumus Pythagoras. Nah, jadi dilewati aja ya. Kita ke contoh yang lain. Kita kembali ke sini aja dah. Itu tadi ya contoh yang sederhana sekali ya. Tapi contoh sederhana ini belum bisa menggambarkan cara mengerjakannya. Ini saya hapus dulu. Kita ulang kembali seperti tadi. Misalkan ini tidak diketahui panjangnya. Bagaimana kita tahu nilainya? Ya, caranya adalah kita misalkan dulu ini dengan X, karena kita yang kita cari. Atau nggak dimisalkan X, nggak apa-apa, terserah. Misalkan ini AB, terus AB gitu. Maksudnya panjangnya, misalkan ini A, B, C, D, ini E, F, G, H, ini misalkan BC gitu, nggak apa-apa. Caranya gini caranya. Jadi panjang-panjang yang bersesuaian AB, misalkan EH mana? EH itu dia bersesuaian dengan CB kan ya, atau X-nya tadi. Kita cari X, EH per X. Kenapa EH per X? Karena ini sama-sama panjang. Jadi yang panjang yang kecil per panjang yang besar. Gitu loh ya. Terus lebar yang kecil atau HG per lebar yang besar DC. Nah, terus kita masukkan nilai-nilainya. EH itu 3. X-nya dicari. HG itu 2. DC itu nilainya adalah 4. Kalau sudah seperti ini, kita namakan setelah ini adalah dikali silang. Jadi ini kali ini kali ini. Kita kali silang. 3 kali 4 sama dengan 2 kali X. Kita kalikan. Kita cari nilai X-nya, berarti nggak usah dikalikan dulu, nggak apa. Saya taruh di atas ya, karena tempatnya kurang. 2-nya ini dipindah ruas, karena ini perkalian, kalau dipindah ruas ke sini, dia nanti akan jadi pembagian. Jadi 3 kali 4 dibagi 2 sama dengan X. X-nya jadi sendiri karena 2-nya dipindah ruas. Dicoret jadi 2. Nah, X-nya adalah nilainya 6. Begitu cara mengerjakannya ya. Nah, jadi kalian bandingkan dulu yang kecil dengan yang besar, atau yang besar yang kecil, terserah sama aja. Yang panjangnya sesuai dibandingkan, terus dikali silang, terus dipindah ruas. Ini yang bagian sedikit rumit. Tadi contoh yang mudah ya. Ini contoh yang sedikit rumit. Kita gambar dulu kalau ada soal cita kayak gini. Sebuah foto dan bingkainya sebangun. Nah, misalkan ini ada bingkai foto. Ini ada foto.
panjang bingkai itu 24, tingginya 30, ini 30, ini 24. Jika sisi kanan dan kiri dan atas foto ini sini ada jarak-jaraknya, ini 2. Ini 2 juga. Berapakah jarak foto dengan bingkai bagian bawah? Nah, di sini dicari. Sini X. Ditanyakan. Cara mengerjakannya adalah berarti foto kita bandingkan dulu ya. Panjangnya dulu berarti 24 per panjang itu kan ke sini. Nah, segini aja 2, segini 2. Berarti yang bawahnya itu 24 dikurang 2 dikurang 2. Kenapa? Karena kalau panjangnya segini kan 24. Nah, segini 2, segini 2. Berarti 24 kurang 2 kurang 2. Sama dengan tingginya foto itu 30. Tingginya kan ini. Lah, tingginya bingkai terus tingginya foto di sini dikurangi ini 2, berarti 30 dikurang 2. Dikurang lagi sini, dikurang X. Ya. Kenapa dikurang X? Karena ini X. Ini. Jadi panjangnya ini adalah panjang ini dikurang 2 dikurang X. Gitu ya. Kita hitung dulu. 24 per 24 kurang 2, 22 kurang 2 lagi, 20. Ini 30. 30 kurang 2, 28. Dikurang X. Ya sudah, nggak bisa diapa-apakan lagi ya. Kalau kurang X gitu. Oke. Terus kita kali silang. Ini kali sini, ini kali sini. Ini agak sedikit rumit dikit. 24 dikali 28 min X. Sama dengan 30 dikali 20. Ini bisa untuk mudahnya kita langsung pindah ruas yang bagian 24-nya. 28 min X sama dengan berarti 30 kali 20 dibagi 24. Kita coret terlebih dahulu. Ini 30 sama 24 itu sama-sama bisa dibagi 6 ya. Ini 4. Ini 5. Ini 20 sama 4 bisa dibagi lagi berapa? 5 juga ya. 5. Berarti saya teruskan di sini. 28 min X sama dengan 5 kali 5 berarti 25. Terus kita pindah ruas. Ini agar mudah, X-nya aja yang pindah. Jadi 28, ini jadi ini pindah ke sini. Dikurang 25 sama dengan X. Kenapa begitu? Biar positif X-nya. X kalau dipindah ke sini jadi positif, 25 kalau dipindah ke sini jadi negatif. Terus X sama dengan 28 kurang 5, 3. Berarti nilainya adalah 3. Cukup rumit ya. Kalau rumit dan bingung, silahkan ditanyakan kepada saya. Dan kalau masih bingung juga diulang-ulang aja videonya, nggak apa-apa, sampai paham. Kalau nggak paham silahkan, yang sekolah silahkan tanya, yang di rumah silahkan WA. Seperti biasa. Oke, begitu aja pembelajaran kali ini. Jangan lupa dikerjakan soal materi yang belum dikerjakan. Soal-soal yang belum dikerjakan karena bisa menghambat kenaikan kelas kalian. Yang kedua, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan karena ini masih pandemi. Belum berhenti pandeminya. Walaupun sedikit menurun di Indonesia ini. Terus yang ketiga, jangan lupa sholatnya tepat waktu, jangan bolong-bolong. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.